Dalam hidupku, aku selalu percaya bahwa aku punya segalanya, kekuasaan, kehormatan, dan sebuah kerajaan bisnis yang kubangun dengan keringat dan darah. Sebagai CEO perusahaan multinasional, aku terbiasa mendapatkan apa yang kuinginkan. Jarang sekali ada yang bisa menggoyahkan duniaku yang teratur dan penuh perhitungan. Hari-hariku dipenuhi dengan rapat penting, negosiasi kontrak bernilai miliaran, dan keputusan strategis yang mempengaruhi ribuan karyawan. Aku adalah pria yang selalu berada di puncak, tak tersentuh oleh hal-hal sepele yang mengganggu orang biasa, hingga suatu hari, takdir membawaku ke sebuah restoran sederhana, jauh dari gemerlap dunia korporat yang kukenal. Saat itu, aku hanya ingin melarikan diri sejenak dari tekanan pekerjaan. Tanpa pengawal atau asisten, aku melangkah masuk ke restoran kecil di sudut kota yang jarang kukunjungi. Aroma rempah-rempah dan suasana hangat menyambutku, kontras dengan atmosfer dingin ruang kantorku. Di sanalah, di tengah kesibukan harian yang biasa, mataku menangkap sosoknya, seorang pelayan dengan senyum tulus, gerak-gerik anggun meski dalam balutan seragam sederhana, dan tatapan mata yang entah bagaimana mampu menembus lapis pertahanan hatiku. Dia berbeda dari wanita-wanita yang biasa kutemui di lingkaran sosialku. Tidak ada kepura-puraan atau ambisi tersembunyi di balik senyumnya, hanya ketulusan dan kehangatan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Aku tidak mencari apa-apa saat itu, hanya ingin sedikit pelarian dari hiruk-pikuk duniaku yang selalu menuntut. Namun, setiap percakapan singkat, setiap pandangan mata yang tak sengaja bertemu, perlahan mengikis dinding keraguan yang selama ini kubangun. Ada sesuatu yang begitu menarik dari kesederhanaan dan kejujurannya. Tanpa kusadari, aku mulai mencari-cari alasan untuk kembali ke restoran itu. Hari demi hari berlalu, dan aku menemukan diriku sering datang ke tempat itu, bukan untuk bisnis, melainkan hanya untuk melihatnya, untuk mendengar suaranya. Kadang aku memesan makanan yang sama berulang kali, hanya untuk memiliki alasan berbicara dengannya lebih lama. Ada sesuatu yang begitu murni dan otentik pada dirinya, kontras dengan kepalsuan dan intrik yang sering kutemui di duniaku. Perlahan tapi pasti, benih-benih cinta itu tumbuh, mekar di tengah perbedaan dunia kami yang begitu mencolok. Aku, seorang CEO dengan kekayaan berlimpah, jatuh cinta pada seorang pelayan restoran sederhana. Ironis memang, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa hidup kembali. Aku merasakan kehangatan yang tak pernah kubayangkan bisa kudapatkan dari seseorang yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku mulai mengajaknya keluar, menghabiskan waktu di luar jam kerjanya. Awalnya dia ragu, mungkin merasa tidak pantas bersanding denganku, tapi aku meyakinkannya bahwa status sosial bukanlah penghalang bagi perasaan tulus. Kami menghabiskan waktu bersama, berbagi tawa dan cerita, membangun jembatan di atas jurang perbedaan status sosial kami. Aku membawanya ke tempat-tempat sederhana yang jauh dari sorotan publik, menikmati kebersamaan kami tanpa bayang-bayang dunia bisnisku. Semua terasa sempurna, seolah aku akhirnya menemukan kepingan yang hilang dari puzzle hidupku. Aku mulai membayangkan masa depan bersamanya, sebuah kehidupan yang jauh lebih bermakna dari sekedar mengejar keuntungan dan kekuasaan. Dia mengajarkanku untuk melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Sesuatu yang telah lama kulupakan dalam akan kesuksesan. Aku percaya bahwa ini adalah permulaan dari sesuatu yang indah, sebuah kisah yang akan terus kutulis bersamanya. Bahkan aku mulai mempertimbangkan untuk memperkenalkannya kepada keluargaku, meski aku tahu hal itu akan menimbulkan kontroversi. Namun, kebahagiaan itu ternyata berumur pendek. Di puncak perasaanku yang menggebu, sebuah rahasia kelam terkuat menghantamku seperti badai yang tak terduga. Suatu malam, saat kami sedang menikmati makan malam romantis, dia mulai bercerita tentang keluarganya. Awalnya aku mendengarkan dengan penuh minat, senang akhirnya bisa mengenal lebih dalam tentang latar belakangnya. Namun, ketika dia menyebutkan nama ayahnya, duniaku seketika runtuh. Dia, wanita yang kini menjadi detak jantungku, yang kupikir adalah belahan jiwaku. Ternyata adalah putri dari musuh bebuyutanku, lelaki yang telah lama kugarisbawahi sebagai rival abadi. Orang yang telah menyebabkan begitu banyak luka dan kerugian dalam sejarah keluargaku. Bayangan masa lalu, dendam yang telah mengakar selama bertahun-tahun, kini berhadapan langsung dengan cinta yang baru saja aku temukan. Aku terdiam, syok dengan kenyataan yang baru saja ku dengar. Dia tidak menyadari badai yang berkecamuk dalam hatiku, terus bercerita dengan riang tentang ayahnya.
Malam-malamku kini dipenuhi dengan gejolak batin yang tak terhingga. Bagaimana mungkin takdir sekejam ini? Bagaimana aku bisa mencintai putri dari orang yang paling kubenci? Setiap sentuhan tangannya, setiap tatapan matanya, kini terasa membebani. Aku mulai mempertanyakan segala hal. Apakah cinta ini adalah tipuan? Sebuah skenario licik yang diatur oleh takdir untuk menguji kesetiaanku pada dendam keluargaku. Atau mungkinkah ini adalah kesempatan untuk mengakhiri lingkaran kebencian yang tak berujung? Namun dengan harga yang sangat mahal, harga kebahagiaan yang telah kudamba, aku teringat akan nasihat mendiang kakekku yang selalu mengingatkanku untuk menjaga kehormatan keluarga di atas segalanya. Tapi di sisi lain, aku juga ingat akan kata-kata ibuku yang selalu mengajarkan tentang pengampunan dan cinta. Hatiku terpecah antara janji masa lalu dan harapan masa depan. Antara kehormatan keluarga dan kebahagiaan pribadi, aku harus memilih. Tapi setiap pilihan terasa seperti pengkhianatan terhadap salah satu bagian dari diriku yang paling dalam. Jika aku memilih untuk melanjutkan hubungan ini, akankah aku bisa menghadapi keluargaku? Akankah mereka memaafkanku karena mencintai putri dari musuh mereka? Namun, jika aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini demi menjaga kehormatan keluarga, akankah aku bisa hidup dengan penyesalan? Akankah aku bisa menemukan kebahagiaan seperti ini lagi? Setiap malam, aku terjaga, memikirkan segala kemungkinan, mencoba mencari jalan keluar dari dilema ini. Kini, aku berdiri di persimpangan jalan, di mana cinta dan dendam saling berhadapan, dan aku tidak tahu jalan mana yang harus kupilih. Haruskah aku mengorbankan cinta demi loyalitas pada keluarga? Atau haruskah aku berani melawan arus, mempertaruhkan segalanya demi kesempatan untuk bahagia? Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan, setiap keputusan terasa berat. Aku, yang selama ini terbiasa mengambil keputusan besar dengan mudah, kini merasa begitu kecil dan tak berdaya di hadapan pilihan ini. Mungkin inilah ujian terberat dalam hidupku, sebuah pilihan yang akan menentukan arah hidupku selanjutnya, apapun yang kupilih. Aku tahu bahwa tidak akan ada jalan kembali. Aku harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusanku, entah itu kebahagiaan atau penyesalan yang akan menanti di ujung jalan. Sementara aku masih bergulat dengan pikiranku, waktu terus berjalan, aku tahu aku tidak bisa menunda keputusan ini selamanya. Suatu hari nanti, aku harus menghadapi kenyataan dan membuat pilihan, entah itu akan menjadi akhir dari sebuah kisah cinta yang indah, atau awal dari sebuah perjuangan baru untuk membuktikan bahwa cinta bisa mengalahkan kebencian. Yang pasti, apapun yang terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi.